Apakah Richard bisa dilindungi lagi? Tentu bisa. Jadi ada semacam suatu apa namanya, seperti konflik kepentingan ya. Bukan mengancam, kami tidak mengancam persnya. Ya, LPSK harus memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu adalah perlindungan hukum ya. Kami sampaikan bahwa ya mohon untuk tidak ditayangkan karena yang bersangkutan ini kan terlindung LPSK. Mohon untuk tidak ditayangkan. Kalau ditayangkan itu dapat berkonsekuensi terhadap perlindungan si terlindung LPSK, yaitu paling fatal dihentikan. Kita kan tidak bukan mengancam persnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer atau Ri karena melakukan wawancara dengan stasiun televisi tanpa persetujuan LPSK. Seusai penghentian perlindungan, Eliezer tak lagi mendapat pengamanan dan pengawalan yang melekat. Juru bicara LPSK yaitu Ruli menjelaskan ada beberapa poin yang didapat Eliezer sebagai justice kolaborator. Pertama yaitu perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan. Ketiga poin yang dimaksud sudah diberikan oleh LPSK sejak tanggal 15 Agustus tahun 2022. Keputusan pihak LPSK untuk menghentikan perlindungannya terhadap Richard Eliezer menimbulkan banyak polemik besar. Awalnya, pihak LPSK menyampaikan secara bersurat ke stasiun TV terkait untuk tidak menayangkan wawancara itu. Namun, rupanya wawancara eksklusif tersebut tetap ditayangkan ke publik dengan dasar sudah mendapat izin dari pihak LPSK. Si Eliezer statusnya sudah terhukum ya. Terhukum status sebagai narapidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Dan dia di dalam hukuman, masa perlindungan LPSK bisa saja waktu itu belum selesai. Biasanya perlindungan LPSK itu dilakukan per 3 bulan sesuai dengan kepentingan dan ada semacam perjanjian gitu ya yang ditandatangani. Nah, sekarang apa hak, kewajiban, dan apa aturan-aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh Barada Eliezer ya. Itu tertuang di dalam surat yang menyatakan perlindungan terhadap dirinya. Perlu kita baca atau pelajari klausal-klausal apakah dia boleh berwawancara atau diwawancarai tanpa seizin daripada LPSK pada saat dia sedang berada di dalam tahanan, di rutan, atau di penjara. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau untuk wawancara doorstop, ya misalnya dia baru keluar dari sidang kode etik atau keluar dari sidang pidana di pengadilan, tentunya tidak bisa untuk dilarang dia untuk berbicara ya, karena hak publik untuk mendapatkan informasi. Tetapi kalau dia sedang berada di dalam tahanan Bariskrim dan statusnya dia sebagai terpidana di dalam perlindungan, maka LPSK juga tidak bisa mengatakan bahwa serta-merta perlindungan dihentikan karena Anda berwawancara dengan TV swasta. Ini harus dilihat dulu apa bunyi daripada disiplin atau aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh Eliezer pada saat dia di dalam perlindungan, masih masa dalam perlindungan. Ada atau tidak klausal yang menyatakan tidak boleh berwawancara atau tidak boleh diwawancarai di dalam selama masa dalam tahanan, baik di penjara ataupun di tahanan Bariskrim. Kita lihat itu dulu. Saya belum tahu apa bunyi klausal daripada perjanjian perlindungan itu. Apa ada perjanjian waktu menitipkan Barada Eliezer di dalam tahanan Bariskrim atau di dalam tahanan rutan bahwa tertuang jelas si Barada Eliezer tidak boleh diwawancarai
atau tidak boleh mengadakan wawancara dengan media. Ada apa tidak itu? Kalau tidak ada itu ya tidak bisa diadakan serta-merta langsung tidak boleh, kayak anak kecil langsung perlindungan kami hentikan. Nggak bisa. Keputusan pihak LPSK tersebut kini menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji, ikut berkomentar. Dalam penyampaiannya, Susno Duaji bahkan menyebutkan jika ada konflik kepentingan di balik keputusan pihak LPSK tersebut. LPSK secara kelembagaan bersurat menyampaikan bahwa mohon kiranya tayangan tersebut tidak jadi ditayangkan. Karena akan berdampak kepada perlindungan dari Richard. Itu bukan ancaman, itu pemberitahuan. Karena kan yang disampaikan bahwa kami mengancam-ancam, ngapain kami mengancam-ancam, itu kami sampaikan dan kami tembuskan kepada media terkait, kepada Dirjen Pas, kepada pengacaranya. Nah kemudian pengacaranya kita lihat kemudian di sosmed udah aman segala macam, ya sudah berarti memang kan kalau bilang minta duduk bersama, LPSK sudah menyampaikan. Udah komunikasi, pimpinan kita sudah telepon dengan baik-baik malahan, tapi tetap tayang ya, maka dilakukanlah sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk membahas persoalan dimaksud, sehingga diambil keputusan oleh pimpinan LPSK bahwa perlindungan yang diberikan kepada Richard dihentikan. Kita juga orang yang taat undang-undang. Dia ada undang-undang perlindungan saksi dan korban yang sebetulnya dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Gitu. Ini persoalannya adalah perlindungan yang ditujukan untuk melakukan pengamanan secara fisik kepada terlindung LPSK. Nah, dalam rangka melaksanakan perlindungan itu, LPSK harus memitigasi segala risiko yang akan muncul. Nah, itulah poin yang kita sampaikan dalam klausul perjanjian antara LPSK dan Richard. Saya bacakan, demi keselamatannya selama dalam perlindungan, terlindung atau Richard ini wajib mengikuti tata cara pelindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya, apalagi wawancara secara langsung. Nah, poin ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Ini dalam konteks keamanan, keselamatan yang bersangkutan. Nah, terlepas dari itu, kami sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan begini, persetujuan yang dimaksud oleh LPSK itu adalah surat permohonan tertulis kepada LPSK dari stasiun itu sendiri, karena banyak stasiun TV termasuk Metro yang juga mengajukan gitu. Dan kalau kami tidak berlaku sama, kami tidak berlaku adil, maka wawancara itu akan memicu jurnalis lain meminta hal yang sama. Lalu perlindungan LPSK seperti apa ke depannya? Yang dilindungi LPSK ini tidak hanya satu, ribuan yang dilindungi LPSK, dan klausul-klausul itu sama, nggak ada pembedaan Mas Novian, tapi ada pernyataan juga bahwa